diadop secara jujur dan dirangkai dengan kalimat kita, tetapi sumbernya 70% dari gagasan orang. Enggak, menurut saya berani saja. Yang penting nanti tidak kalau mau masih ragu-ragu lagi karyanya dimasukkan ke Turnitin. Oh iya ternyata benar. Masih ada sekian puluh persen yang persis sama tulisan orang. Nah itu yang bisa untuk melihat karya kita sejauh mana kita menyontek atau dengan jujur atau tidak, kemudian ide kita seberapa itu bisa kita ketahui. Tapi yang penting kita mulai berani mencoba. Ada pengalaman saya ketika saya menulis, ada dua pendekatan. Yang pendekatan kebanyakan orang adalah yang ini yang benar, membaca sekian banyak referensi baru dituangkan dalam tulisan ilmiah. Pendekatan saya, karena saya tadi kan bukan orang pembaca, saya nuliskan tulisan karya ilmiah pun saya tuangkan nulis sendiri gagasan saya. Tetapi saya tahu gagasan di paragraf pertama ini mesti dikuatkan dengan pendapatnya ahli. Saya nyari pendapatnya ahli. Oh, didukung. Dalam paragraf ketiga, ini lemah kalau saya tidak dikuatkan. Saya cari lagi. Tetapi sudah terjadi misalnya satu gagasan yang saya tuangkan di dalam artikel sudah selesai, tapi artikel murni dari saya. Dari pengalaman empiris baru saya lengkapi dengan pengayaan yang terkait. Saya carikan jurnalnya. Oh ini halaman kedua di bab 2 ini ditambahkan karena ini masih atau bab 3 dan analisis atau seterusnya. Silakan, saya merasakan ini memang kerdil karena murni dari tuangan pendapat saya. Maka saya sambil berjalan saya mencari referensi, tambahkan. Referensi lagi dibaca, tambahkan. Ini yang sepertinya jarang dilakukan. Ini model saya yang bukan orang pembaca. Tapi yang bagus sebenarnya membaca dulu, direnungkan, dicatat, kemudian disusun dengan dipadukan dengan gagasan kita. Saya punya pengalamannya agak berbeda dengan yang lain. Saya tuangkan pendapat saya, kemudian sambil berjalan karena saya nilai kurang bagus, saya carikan referensi. Tambah lagi kurang bagus, carikan referensi. Tapi yang umum adalah membaca dulu baru dituangkan. Saya punya kebiasaan tadi yang sudah saya sampaikan. Nulis dulu, kepentok, nggak berkualitas, carikan referensi. Itu juga model. Bahkan ada yang cara karena ragu-ragu 1 tahun nggak bisa selesai 1 buku. Saya tanya kenapa 1 tahun bisa menyelesaikan 6 buku. Ada seorang kenalan yang menyelesaikan, 1 tahun banyak juga, bisa 6 buku. Caranya ternyata dia menemukan di awal tahun, dalam 12 bulan 1 tahun menghasilkan 6 buku terbit tadi, di awal tahun sudah menuangkan 6 judul buku. Nah, 6 judul buku tadi mulai ditulis, targetnya dalam 1 tahun selesai 6 buku. Ternyata caranya gimana? Caranya 1 buku mulai ditulis, begitu mentok, dia pindah ke buku yang kedua. Buku kedua ditulis, ada saatnya penulis itu mentok, baru 30 halaman dia mentok, nggak ada ide untuk judul itu. Dia pindah ke buku ketiga. Buku ketiga sudah mulai mentok lagi, pindah ke judul yang baru karena dia mengalir di yang baru. Sampai akhirnya dalam 1 tahun 6 buku terbit. Selesai. Nah, orang yang nggak punya ide, saya begitu 1 judul, saya baru 60%, saya mentok sampai setahun baru selesai. Nah, itu karena dia memenuhkan pengalaman itu namanya pengalaman tacit knowledge. Jadi diperoleh bukan dari teori, tetapi dari praktek sang penulis itu sendiri. Ternyata setelah jadi penulis, setelah saya waktu itu saya tanya sudah berapa sih buku yang diterbit, ini buku ke-25. Nah, berarti dia udah senior menulis buku. Saya waktu pernah bermimpi ketika 2005 saya mulai menulis itu, wah saya pensiun, saya tahun lalu pensiun. Jadi saya pensiun, saya jadi dosen juga baru. Saya waktu pensiun nanti, saya bisa menyelesaikan 25 judul. Ternyata enggak, karena saya malas. 2005, saya yang tahu pensiun 2019, saya tugas di kepolisian. Jadi waktu saya menulis tadi, waktu luang saja. Sabtu Minggu saya nulis waktu saya menghasilkan beberapa buku tadi.
waktu itu saya pernah mimpi kalau saya ngikuti pengalaman orang ini setahun tuh mentargetkan 6 buku, tapi tadi caranya waktu luang menulis buku pertama, mentok jangan berhenti, pindah ke buku kedua, mentok buku ketiga sampai setahun 6. Maka waktu itu, wah kalau gitu saya pikir saya 2019 pensiun bisa 25 buku terbit, ternyata kan tidak, karena saya tidak mengikuti pengalaman seorang rekan tadi yang sudah 25 buku terbit tadi, bisa menerbitkan setahun itu bisa 6 itu maksimal menurut pengalaman dia. Dan itu caranya tadi membaca, dituangkan, tidak ragu lagi. Nanti masalah nanti kalau ada yang mengkomplain karena dinilai ini ide saya disontek, silakan aja. Yang penting kita ikuti etika menulis, menyadur, mengutip, menuangkan. Tadi saya mengatakan penulis awal pemula 30% gagasan kita, 70% gagasan orang lain, tetapi kita jujur bahwa ini dikutip dari sini-sini, hanya tidak persis kalimatnya, persis paragrafnya, yang diperbolehkan karya ilmiah maksimal 20%, karena 20% ini kalau teori ya bisa mengutip penuh, nggak usah di reka-reka. Kalau teori misalnya, teori itu kalau ada kita mau ngambil dari 60 teori, harus kita kemas kan mesti banyak juga yang kita kutip. Saya kira itu Bu Wardana, dan selamat melanjutkan karya tulisnya yang tidak perlu tandem lagi. Sekarang tadi kemarin udah nulis dengan tandem dengan rekan-rekannya, kan bisa diawali dengan karya tulis yang mandiri, boleh juga dengan tandem. Mungkin Bu Amanda punya pengalaman juga, ada Bu Amanda yang hadir. Saya pernah menulis tandem dengan Bu Amanda tahun lalu untuk itu Bu Amanda. Halo Bu Amanda. Ya, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Bapak. Ini ada lagi Pak, ini sepertinya kayak tanggapan ya, mohon minta tanggapan dari Bapak karena ini udah jadi fenomena juga. Kalau susah untuk menulis, tapi kita sebagai netizen itu lebih gatal berkomentar. Bagaimana tanggapan Bapak? Karena kalau misalnya di komentar-komentar itu panjang, itu sebenarnya sudah bisa jadi buku juga sih Pak. Ya, bagaimana tanggapan Bapak? Ya, terima kasih. Ini dari siapa yang ingin minta tanggapan, ada atau dari Mas siapa? Oh, dari salah satu staf DJ Pak, dari Kepulauan Seribu. Oh ya, oke. Nah, itu pencermatan saya adalah kita berangkat dari budaya atau kultur. Budaya atau kultur, kita cenderung untuk ngomentarin orang yang dari hal-hal yang, dan mengomentari hal yang negatif lebih gampang. Di mana-mana ada hal yang positif pun dikomentarin dengan negatif. Apalagi hal yang menurut netizen itu negatif, akan muncul di komentarnya banyak banget, bisa panjang-panjang. Tapi begitu, ayo kan tiap hari mengomentarin, komentarnya yang buru-buru, ada juga komentar yang bagus-bagus, itu bisa dituangkan. Ternyata kan kesulitan, karena mindsetnya adalah tulisan tadi untuk ngomentarin orang lain. Tetapi kalau mindsetnya, nah karakternya seseorang, jadi kan ada mindset, kemudian dituangkan dalam perilaku, kemudian diulang-ulang jadi karakter. Karakternya adalah mencibir orang. Tulisan tadi dia sebenarnya punya bakat juga menuangkan, tetapi penuangannya khusus untuk mengomentari sebagai posisi netizen, mengomentari orang yang dianggap dia ya nggak bagus lah, dikomentari nggak bagus. Jadi kalau saya sih itu pendapat saya, mari kita bangun mindset positive thinking dan menuangkan sesuatu yang bermakna bagi orang lain dan bisa didokumenkan, karena toh tadi penuangan netizen boleh menuangkan apa saja di media sosial. Jejak digital tidak akan pernah dihapus loh, itu jejak digital. Kalau semakin jelek komentar, saya kadang-kadang itu ingin ikut ngomentarin juga, gatel juga, kadang-kadang gemes juga, ingin banyak-banyak juga, tetapi nanti apa beda saya? Karena nanti kalau orang tahu, ternyata saya sekolah juga, kalau saya diketahui kalau ternyata ini kan bisa ditelusuri.
loh ini kok komentarnya gini padahal dia sekolah